Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Bagus Hendrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah Indonesia dan potensi-potensi di dalamnya. Jadi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Luas wilayah daratan mencapai 1,9 juta kilometer persegi, sementara gabungan daratan dan perairan mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mencapai 5 juta kilometer persegi yang terdiri dari daratan dan perairan. Lalu untuk jumlah pulaunya itu sendiri sekitar 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Jadi Sabang itu ada di Aceh sana dan Merauke ada di Papua sana. Jadi memang sangat jauh dari ujung barat hingga ujung timur. Selanjutnya Indonesia itu sangat strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berbatasan dengan 10 negara. Jadi seharusnya ini membuat ekonomi Indonesia maju karena tempatnya yang sangat strategis ini. Jadi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terhadap letak geografisnya. Kita bisa mendirikan pelabuhan atau hal-hal yang lain karena kita menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Lalu, untuk keragaman geografis Indonesia. Panjang wilayah. Indonesia memiliki panjang wilayah sekitar 5.100 km dari Sabang di ujung hingga barat Merauke di ujung timur. Jadi sangat luas sekali wilayah dengan diversity-nya yang sangat banyak. Jadi kita mulai dari ujung Sabang dengan hutan hujan tropis, lalu untuk bagian Pulau Jawa itu semi sabana ya. Lalu untuk wilayah seperti Bali, Lombok dan lainnya itu sabana. Lalu untuk pada wilayah Papua itu seperti Australia. Lalu untuk iklimnya, Indonesia memiliki iklim tropis dari panas lembab hingga dingin pada pegunungan, khususnya pada pegunungan Jayawijaya, di mana iklim di sana sangatlah dingin, bahkan ada salju di atasnya. Lalu untuk kekayaan alam, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, termasuk keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, di mana saya sudah menjelaskan tadi, dari ujung Sabang sampai Merauke itu biomanya berbeda-beda, dari hutan hujan, savana, dan Australia. Jadi pasti hewan dan tumbuhannya berbeda-beda dan sangat tinggi. Apalagi di Papua memiliki sumber daya yang sangat tinggi. Contohnya Freeport itu ada emas dan batu bara. Dan di Kalimantan juga sangat terkenal akan batu baranya. Selanjutnya untuk batas-batas wilayah negara. Nah, ini sangat penting karena Indonesia berbatasan dengan 10 negara yang termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan Papua Nugini. Jadi Malaysia itu sekitar sebelah utara Indonesia. Selanjutnya untuk Singapura itu juga sebelah utaranya, tapi bisa dibilang utara ya, dekat Malaysia. Selanjutnya Filipina itu juga sebelah utara. Untuk Australia ada di sebelah selatan dan Papua Nugini ada di sekitar timur. Selanjutnya Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana Indonesia terletak di antara dua samudra besar ini, pada Samudra Hindia di selatan dan Samudra Pasifik di timur. Posisi Indonesia ini yang sangat strategis menjadikannya pusat perdagangan dan penggerakkan global, di mana Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Tapi saat ini yang bisa memanfaatkan potensi besar itu adalah Singapura. Tidak ada sumber dayanya pada Singapura, membuat Singapura memutar otaknya untuk memanfaatkan lokasinya strategis
Padahal Indonesia bisa loh jadi pusat perdagangan dan pergerakan global, tetapi Indonesia kurang melihat potensi ini pada awalnya. Selanjutnya pada luas wilayah Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer. Bayangkan, apa saja sumber daya yang ada di dalamnya, apa saja yang bisa kita tanami di wilayahnya, itu sangat banyak sekali, bisa mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian seperti jagung dan beras ataupun sagu di wilayah Papua. Jadi kita bisa milih sumber daya apa yang mau kita tanam atau ambil. Selanjutnya, luas perairan. Nah, Indonesia itu dikenal dengan perairannya yang sangat luas dan sangat banyak, dan sumber dayanya pun sangat banyak. Luas perairan Indonesia itu termasuk teritorial zona ekonomi eksklusif yang mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi. Bahkan sempat ada kemarin kasus pencurian sumber daya dari Cina kalau nggak salah di Laut Natuna. Itu karena memang Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat banyak hingga warga asing sampai ingin mengambilnya. Selanjutnya, total wilayah Indonesia, gabungan luas daratan dan perairan Indonesia mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi. Ya, Indonesia itu bahkan lebih luas daripada beberapa negara di Eropa. Jadi mungkin jika dilihat di peta, kita akan melihat Indonesia itu kecil ya negaranya, itu karena distorsi ya. Karena Indonesia terletak pada khatulistiwa. Jadi Indonesia akan terlihat lebih kecil karena tidak ada pengembangan di peta maksudnya. Selanjutnya, untuk keragaman iklim dan cuaca yang sudah saya jelaskan tadi, iklim tropis Indonesia adalah lebih menyeluruh ya. Indonesia itu beriklim tropis dengan suhu yang hangat sepanjang tahun. Lalu curah hujannya tinggi, lalu ada angin musiman yang menyebabkan perbedaan musim yang jelas di Indonesia. Jadi angin musim itu juga membuat perbedaan musim yang ada di Indonesia itu jelas ya. Hanya curah hujan tinggi ini biasanya terletak di wilayah barat Indonesia karena memang ikut iklim Asia ya, karena hutan hujan. Untuk wilayah timur itu mungkin hujannya ada tapi nggak sesering wilayah baratnya, jadi mereka memiliki cuaca yang bisa dibilang agak kering, jadi kayak ada savana gitu dibandingkan dengan wilayah yang barat. Selanjutnya, untuk kekayaan alam. Dari keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki kekayaan flora fauna yang sangat beragam. Contohnya seperti, kita mulai flora aja ya. Yang terkenal ada Rafflesia nordi, terus ada anggrek bulan. Kalau nggak salah di Papua itu sangat mahal kalau nggak salah, sampai karena langka banget. Dan Rafflesia itu sangat terkenal di dunia sebagai bunga terbesar. Lalu fauna, ini saya lihat di TikTok itu kalau orang luar negeri itu suka banget sama yang namanya komodo. Jadi mereka bilangnya komodo dragon. Pernah ada anak kecil yang diwawancarai dan mereka suka banget sama komodo dragon karena mereka bilang kalau komodo dragon itu ajaib. Dan jangan lupakan kalau di Indonesia itu juga ada kanguru loh. Di Papua ada kanguru hutan, dan itu beda sama yang di Australia. Jadi keanekaragaman kita itu unik banget. Apalagi yang wilayah timur yang dulunya bergabung dengan Australia, mereka itu memiliki hewan-hewan yang ada di Australia tapi dengan bentuk yang beda. Jadi Indonesia memiliki fauna yang unik, bisa dibilang unik ya. Kalau Australia udah dibilang unik, apalagi Indonesia gitu. Selanjutnya, pada sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral yang terkandung di dalam wilayah Indonesia. Kita udah sering banget dibilangin kalau Indonesia itu negeri yang kaya akan sumber daya alam. Tapi kenapa kita tidak maju? Karena memang kita punya sumber daya, jadi kita
males untuk inovasi karena kita udah punya sumber daya. Untuk potensi wisata, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keindahan alam flora fauna seperti Komodo dragon, dan apalagi di Bali itu sangat terkenal banget dengan potensi pariwisatanya. Dan Bali juga terkenal dengan potensi budayanya yang sangat diminati oleh wisatawan ya, apalagi khususnya wisatawan dari Rusia, Belanda, Amerika gitu. Nah, dari suku bangsa Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa dengan budaya yang beragam. Bayangin ada 300 budaya yang berbeda. Ini bakal bisa jadi daya tarik tersendiri untuk wisata, karena dengan keunikan 300 suku bangsa kita tetap bersatu sebagai sebuah bangsa itu suatu hal yang sangat indah banget, karena kita gak bakal bosen kalau kita nelusurin budaya Indonesia. Indonesia tuh gak ada habisnya, dan bahasa lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di seluruh Indonesia. Itu banyak banget ya, bahkan kita seumur hidup mungkin gak bisa nguasain 700 agama tersebut. Di Indonesia juga ada 6 agama resmi yang dianut oleh masyarakat. Kalau nggak salah Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen yang Protestan, sama Konghucu ya kalau nggak salah. Lalu untuk potensi pembangunan Indonesia dari sumber daya alam sendiri, kekayaan sumber daya alam Indonesia itu bisa jadi modal besar untuk ekonomi kita. Tapi Indonesia belum memanfaatkannya dengan bagus. Selanjutnya, demografi muda. Populasi penduduk Indonesia sebagai besar berusia muda dapat menjadi aset dalam pembangunan. Jadi kita sebagai Gen Z itu adalah aset bangsa ya sebenarnya, karena sumber daya Gen Z di Indonesia itu sangat banyak sekali, dan kita juga mulai berkualitas juga sih, nggak seperti dulu. Selanjutnya, lokasi strategis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Posisi geografi Indonesia sangat berada di antara dua samudera, bahwa peluang perdagangan global, tapi Indonesia emang nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Tantangan pembangunan, kita mulai dari disparitas wilayah, di mana perbedaan tingkat pembangunan dan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia yang perlu diperhatikan. Seperti yang kita lihat di Jawa itu pembangunannya sangat pesat sekali, sedangkan di Papua meskipun sekarang Indonesia sudah mulai berfokus, tapi tetap aja masih terdapat kesenjangan pembangunan ya. Tapi semoga aja dengan dipindahnya ibu kota di Kalimantan juga ikut berkembang, Papua juga ikut berkembang karena mulai mendapatkan perhatian. Selanjutnya, konektivitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tantangan utama. Nah, karena Indonesia itu sepertinya bersifat Jawa sentris ya. Sepertinya Pulau Jawa menjadi pulau yang sangat diidolakan oleh pejabat-pejabat, atau seperti contohnya pendidikan yang paling bagus di Jawa, infrastruktur mall terbesar juga di Jawa. Jadi sebenarnya ini nggak bagus ya untuk pemerataan. Jadi kita terjadi kesenjangan pembangunan, dan itu gak bagus banget. Lalu kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana dapat mengancam kelestarian lingkungan. Contohnya seperti di Jakarta, di Semarang, atau di kota-kota lain, itu karena cepat pembangunannya dan hanya peduli dengan uang. Kita gak peduli tentang kelestarian lingkungan. Jadi kita asal bangun aja, gak penting yang namanya kerusakan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari pembelajaran ini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan geografis yang sangat melimpah. Kondisi geografi yang unik ini memberikan potensi besar bagi Indonesia dalam berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan hingga energi alternatif. Namun potensi tersebut perlu dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Tantangan seperti perubahan iklim, ketergantungan pada sumber daya alam, dan distribusi yang tidak merata masih perlu diatasi. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan alam Indonesia dapat menjadi fondasi
bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai anak muda masyarakat, apalagi mahasiswa, kita harus berusaha untuk ayo sih mengembangkan lagi potensi yang udah kita miliki. Ayo kita kembangkan, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin agar Indonesia menjadi negara yang maju akan potensinya. Baik, itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.